Ya, selamat datang di negeri para pemimpi instan. Di sini keberuntungan dijual murah lewat layar ponsel dan orang-orang rela pertahankan masa depannya demi angka-angka digital yang katanya bisa mengubah nasib. Lucu ya ketika manusia diberi akal untuk berpikir, tapi malah memilih berharap pada peluang 1 banding 1 juta. Filsuf kuno bilang manusia adalah makhluk rasional, tapi entah sejak kapan rasionalis itu digadaikan demi ilusi cepat kaya. Judi online bukan sekedar permainan, tapi cermati betapa dangkalnya cara kita memahami nilai hidup. Uang yang harusnya diputar untuk keluarga, pendidikan, dan masa depan justru dikubur dalam server-server asing yang bahkan tak peduli siapa kita sebenarnya. Jadi mari kita bahas bagaimana sebuah bangsa bisa perlahan bangkrut. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena kekayaan yang harus dibeli secara instan hanya dengan layar di depan mata kita. Kalau di sini kita berbicara soal data dari PPATK hingga tahun 2024 ada lebih dari 4 juta orang mengakses judi online. Sedangkan di 2025, ini baru kuartal 1 saja menyebutkan ada 1,06 juta pemain dalam 3 bulan. Dan itu 71% berpenghasilan lebih dari 5 juta per bulan. Sedangkan nilai transaksi sepanjang 2017 hingga 2022 sekitar 517 triliun. Tetapi tahun 2023 327 triliun atau 21 miliar USD. Meningkat tajam dari 104 triliun di tahun sebelumnya. Kerugian nyata masyarakat diperkirakan 27 triliun per tahun, tapi itu kerugian bersih, dan kebijakan dan potensi intervensi menyebut bisa mencapai 1.000 triliun di akhir 2025 jika tanpa pengadilan. Sekarang mari kita bahas bagaimana pula judi online ini supaya mereka mendapat keuntungan yang besar. Yang pasti tahap awal yaitu promosi dan pancingan dengan melalui iklan masif, testimoni palsu, dan bonus referral. Jumlah judi online promosi lewat media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, bahkan lewat WA atau SMS dengan iming-iming main 100.000 bisa dapat 1 juta, atau dengan game penghasil uang tercepat itu sudah terbiasa. Bahkan ada testimoni palsu. Mereka sebar video orang-orang yang pura-pura menang besar, tunjukin saldo ratusan juta, padahal semua itu hanya settingan. Dan yang terakhir adalah bonus referral. Daftar dapat bonus saldo gratis atau cashback, plus kalau ajak teman dapat komisi. Jadi secara tidak sadar korban juga jadi agen penyebar. Di awal main, pemain sengaja dibuat menang kecil. Misalkan menang 50.000 dapat 100.000 atau bahkan 1 juta, dan itu cuma dengan modal 10.000. Inilah trik psikologis biar pemain percaya sistemnya fair, merasa bisa mengalahkan permainan. Padahal sebenarnya mereka meraup keuntungan dari kemiskinan.
Yang berikutnya adalah tahap ketagihan. Setelah menang kecil, korban mulai penasaran. Nah, kayaknya sih bisa dapat lebih gede nih. Seperti itulah kalimat yang sering keluar dari korban-korban. Dan akhirnya muncul efek adrenalin dan dorongan instan karena otak manusia memang gampang terpicu euforia saat dapat keuntungan. Dari beberapa kalangan atau teman-teman di sekitaran saya, mereka yang masih sering menggunakan judi online, mereka itu setelah ketagihan dan nominal deposit makin besar, sistem mulai membalikkan peluang. Kalau kita lihat algoritma saat saldo masih kecil, itu memang sering menang. Saat saldo besar atau deposit makin sering, nah itulah mulai ada kekalahan terus. Sebagian besar sistem judi online pakai algoritma yang dikendalikan server, bukan murni acak. Itulah pentingnya edukasi agar semua yang menggunakan judi online ini bisa tersadarkan, karena peluang pemain untuk menang itu cuma ilusi. Setelah mereka tidak bisa lagi menang, mereka akan masuk ke tahap utang dan depresi. Saat saldo habis, pemain biasanya pinjam uang ke teman, keluarga, atau bahkan ngutang ke pinjol, dan yang lebih parahnya, mereka menggadaikan barang atau bahkan menjual barang-barang mereka, atau mungkin barang-barang orang lain, seperti kasus yang akhir-akhir ini yang berada di sekitar tempat saya tinggal. Itu ada seseorang yang rela menggadaikan mobil orang hanya demi bermain judi online. Judi online itu membuat orang kehilangan kendali akal sehat. Saat kalah, korban merasa harus balikin modal, padahal mereka malah makin dalam terjerat. Kalau sudah tahap ini, keluarga pasti akan berantakan dan tekanan mental pasti tinggi. Dan lebih parahnya lagi, ada beberapa kasus yang sampai bunuh diri. Dari sini kita mulai bertanya, kenapa masih banyak masyarakat yang tidak bisa berhenti dari judi online? Yang pasti, karena mereka kena efek euforia menang pertama, dan rasa penasaran ingin membalikan modal, dan juga tekanan mental dan rasa malu, serta adiksi dopamin saat taruhan. Makanya meski tahu merugikan, banyak yang tetap terus main sampai hancur. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, judi online bukan sekedar permainan iseng. Ini sistem terorganisir yang memang dirancang untuk menjerat korban lewat manipulasi psikologis dan algoritma curang. Korban dimulai dari iseng, lalu ketagihan, sampai akhirnya terjebak hutang dan depresi. Dan yang paling parah, mereka menghalalkan segala cara, bahkan sampai ada yang budir. Judi online seperti punya misi, yaitu kemiskinan adalah tanah subur. Di tengah himpitan ekonomi, banyak orang merasa jalan hidupnya buntu. Ketika kebuntuan dan kebutuhan makin besar, penghasilan minim, dan lapangan kerja terbatas, harapan untuk kaya mendadak lewat judi online jadi jalan pintas yang terlihat mudah. Dari situ muncullah iklan-iklan judi online yang sengaja menyasar kalangan ini dengan janji manis. Modal kecil, untung besar, main sebentar, cuan melimpah. Tapi kenyataannya bukan menyelesaikan masalah, malah bikin utang menumpuk, keluarga berantakan, dan hidup hancur. Lalu kenapa semua ini bisa terjadi? Yang pasti karena lemahnya literasi finansial. Banyak masyarakat yang belum paham bagaimana uang bekerja, apa itu risiko finansial, dan cara mengelola keuangan secara sehat. Sebagian orang tidak tahu bahwa sistem judi dirancang untuk membuat pemain kalah dalam jangka panjang, dan minimnya edukasi soal investasi, cara mencari penghasilan tambahan yang legal, hingga konsep uang cepat sama dengan risiko tinggi membuat banyak orang gampang terjebak. Akibatnya bukan cuma masyarakat miskin, bahkan pekerja kantoran, mahasiswa, hingga orang tua rumah tangga bisa tergoda.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa judi online itu penyakit sosial yang tumbuh di atas tanah kemiskinan dan ketidaktahuan soal keuangan. Kalau akar masalahnya dibiarkan, korban bakal terus bertambah. Lintas usia, lintas profesi, lintas status sosial. Kita harus mulai dari edukasi dan lingkungan terdekat. Kita bisa bayangkan uang yang harusnya berputar di masyarakat hilang begitu saja, bahkan berjumlah triliunan. Dan itu bukan mengalir di negara kita, tapi yang ngerinya itu mengalir di negara-negara lain. Makanya kenapa perekonomian di Indonesia terkadang semakin merosot. Mereka yang mempunyai UMKM, berjualan, itu susah mendapatkan uang. Ya karena uang yang harusnya berputar di kalangan masyarakat itu hilang. Dan hilang entah kemana. Karena bukan di negara kita. Dan itu hilangnya di negara lain. Dan pernah nggak sih kalian mikir kenapa judi online makin merajalela? Dan apa peran pemerintah? Ya, padahal uang yang harusnya muter di masyarakat, sekarang miliaran rupiah tiap hari ngilang ke luar negeri. Negara lain kayak Filipina, Kamboja, sampai Malta malah untung gede dari bisnis ini. Sementara kita yang dapat cuma utang, rumah tangga hancur, dan mayat karena depresi. Karena judi online itu susah diberantas, servernya di luar negeri, tiap situs diblokir muncul 1000 situs baru. Teknologi cyber kita kalah sama mafia digital. Dan jangan tutup mata, uang ratusan triliun yang muter itu nggak mungkin bersih. Pastilah ada oknum atau kepentingan di baliknya. Nggak heran kalau yang ditangkap cuma pemain kecil atau badarnya. Pemerintah juga terlalu sibuk nutupin dampak daripada beresin akar masalahnya. Miskinan, literasi keuangan yang rendah, dan rakyat yang makin terhimpit. Kalau kita semua diam, jangan harap judi online berhenti. Harus ada tekanan publik, harus ada suara dari rakyat. Kalau bukan kita, siapa lagi?